Apakah tepat larangan ekspor minyak goreng oleh Jokowi? Yuk kita lihat di kacamata Rian Ernest. Seperti yang kita tahu, Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak goreng mulai Kamis 28 April sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dan kebijakan tersebut diambil guna menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Kebijakan larangan ekspor minyak goreng itu diambil berdasarkan hasil rapat mengenai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jelang Lebaran 2022, terutama mengenai ketersediaan minyak goreng Indonesia. Bukan hanya ekspor minyak goreng yang dilarang, melainkan juga ekspor minyak sawit mentah serta bahan baku minyak goreng. Menurut saya, kalau memang tujuan Presiden adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng, harusnya tidak perlu sampai larang ekspor bahan baku minyak goreng. Kenapa? Kan sudah ada kebijakan kewajiban pasar dalam negeri atau domestic market obligation. Seharusnya organ-organ di lapangan bekerja serius. Seharusnya tangan-tangan aparat Menteri Perdagangan bisa pantau dan awasi itu semua. Langkah keras dari Pak Presiden ini harus dimaknai oleh jajaran di kabinet, baik Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Bulog, untuk saling ngobrol, berbagi data yang sama, lakukan langkah-langkah pencegahan harga yang melambung. Pastikan stok ada dan siapkan subsidi atau operasi pasar murah bagi yang butuh. Siapkan transfer tunai untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh. Nah, seandainya jajaran Menteri Pak Jokowi optimal bekerja, saya yakin tidaklah perlu Pak Presiden sampai-sampai melarang ekspor minyak goreng. Rentetan masalah minyak goreng dimulai dari harga minyak goreng yang mahal. Sebagai sebuah produk yang didagangkan secara internasional, tentu ada hukum pasar, hukum permintaan dan penawaran. Sejak awal, menurut saya, penerapan harga eceran tertinggi yang diterapkan Menteri Perdagangan sudah salah. Karena tidaklah mungkin memaksa penjual untuk lakukan jual rugi. Simple. Alhasil stok minyak goreng malah ambyar. Seharusnya sejak awal subsidi terhadap minyak goreng curah untuk rakyat kecil. Itulah yang diterapkan. Atau cara lainnya adalah mungkin kita perlu mencari alternatif lain selain minyak goreng agar tidak rentan terkena dampak harga sawit internasional. Ini juga soal kedaulatan pangan. Mungkin minyak kelapa misalnya. Jangan lupa Indonesia adalah negara produsen kelapa terbesar di dunia. Nah, langkah-langkah pencegahan resiko geger karena harga minyak goreng sebaiknya dianalisa dan disiapkan. Saya yakin kebijakan tegas dari Jokowi yang melarang ekspor ini diharapkan bisa meredam masalah di masyarakat agar harga tidak mahal dan stok juga aman. Namun, mudarat dari kebijakan Jokowi ini akan mengena kepada pemasukan pajak negara kita dan mengganggu pasar internasional. Mungkin menguntungkan konsumen, rakyat secara luas yang ingin mendapatkan harga lebih murah, tetapi merugikan petani sawit. Semoga kebijakan ini hanya sementara saja sambil menteri-menteri Jokowi berbenah. Sejumlah ahli ekonomi justru menyayangkan keputusan larangan ekspor minyak. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira kepada Kompas.com, sebenarnya kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Bima menjelaskan, larangan ekspor minyak goreng merupakan tindakan pengulangan kesalahan. Stop ekspor mendadak komoditas batubara yang pernah juga dilakukan pemerintah di Januari lalu. Bukannya masalah selesai, justru hal tersebut diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Nah, menurut pengamat ini, cara-cara seperti itu haruslah dihentikan. Menurut ahli ini, permasalahan kelangkaan minyak goreng justru berasal dari pendistribusian dan pengawasan yang lemah. Dia juga menambahkan, melarang ekspor ini berarti Indonesia akan kehilangan devisa atau pendapatan negara. Bima mengatakan bahwa pada Maret 2022, jumlah ekspor minyak sawit di Indonesia mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 43 triliun rupiah.
Jadi estimasinya di bulan Mei apabila asumsinya ada pelarangan ekspor 1 bulan penuh, maka negara kita akan kehilangan devisa sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka itu setara 12% total ekspor non-migas kita. Cukup besar. Jokowi juga menyampaikan bahwa volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi di Indonesia dan diekspor jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Sehingga masih ada sisa pasokan yang sangat besar. Menurut Jokowi, apabila semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, bagi Pak Jokowi, patokan kebijakan ini adalah begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu Pak Jokowi akan mencabut larangan ekspor. Karena Pak Jokowi tahu negara memang perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tetapi menurut Pak Jokowi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting. Di situ saya setuju. Di sisi lain memang Pak Presiden menyadari bahwa larangan tersebut menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi hingga hasil panen petani tidak terserap. Namun lanjutnya, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Nah, dikutip dari berita Al Jazeera, ekonom senior asal Hong Kong, Trinh Nguyen, menjelaskan bahwa larangan dari Presiden tersebut dinilai akan memperburuk tekanan harga pangan dunia. Beliau mengungkapkan, Indonesia adalah produsen utama minyak sawit di dunia. Artinya, larangan tersebut akan berdampak pada harga pasokan minyak nabati yang akan melonjak tinggi dan menambah tekanan harga pangan dunia. Ega Kurniayazid, seorang asisten peneliti di Center for Strategic International Study, menuturkan bahwa kebijakan larangan ekspor ini akan berdampak pada adanya kemungkinan kenaikan harga pada produk turunan dari minyak sawit seperti zaitun hingga minyak kelapa. Menyusul pernyataan kebijakan ini, harga minyak kedelai selaku minyak nabati kedua yang paling banyak digunakan setelah minyak sawit dilaporkan telah mengalami kenaikan hingga 4,5%. Setelah mengkaji segala dampak ini, banyak kalangan berpendapat bahwa larangan tersebut akan merugikan eksportir dan importir, serta akan mendistorsi perdagangan. Namun di samping itu semua, kebijakan itu juga dianalisa tepat sebagai langkah pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan konsumen dan ketersediaan pangan lokal. Menurut Agus Eko Nugroho, analis dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, pelarangan itu bukanlah sebuah kebijakan yang muncul secara mendadak, karena pemerintah memiliki kewajiban terhadap pasar domestik yang mengharuskan pelaku usaha memprioritaskan pasokan ke dalam negeri. Nugroho mengatakan bahwa tekanan inflasi pangan secara global dapat menurunkan konsumsi rumah tangga miskin Indonesia. Karenanya kebijakan pemerintah sudah tepat, menurut peneliti BRIN. Tidaklah mudah menjadi presiden negara besar seperti kita. Kerjaan berat ini haruslah dibantu dengan pembantu presiden yang mumpuni. Para menteri dan pejabat terkait harus duduk bareng dan ngobrol, berbagi data yang sama. Lakukan langkah-langkah pencegahan harga yang melambung, dan pastikan stok ada. Pengusaha juga harus adil dong. Pemerintah juga harus mendengarkan dan mencari jalan tengah. Semoga masalah migor ini segera teratasi. Like dan share. Sampai jumpa.